Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Apa sebenarnya nasionalisme? Nasionalisme merupakan suatu politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Sehingga masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsanya. Di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah nasionalisme Pancasila, di mana memiliki makna pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Halo, perkenalkan, saya Randi Permana Putra, peserta Laksa CPNS 2021 Pemerintah Kabupaten Agam. Sebagai salah satu fungsi ASN, yakni pelayan publik, perlu untuk menerapkan nilai nasionalisme Pancasila dalam melayani masyarakat. Pada video kali ini, saya mencoba mencontohkan implementasi sila pertama dalam melakukan pelayanan publik. Semoga videonya dapat menjadi acuan sebagai ASN yang berjiwa nasionalisme. Kita Indonesia, kita Pancasila. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, and share-nya, serta subscribe bagi yang belum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sesuai jadwal kita hari ini, katanya ibu-ibu sekalian dari perusahaan mau bertanya mengenai prosedur pengurusan izin penyimpanan LB3 sekarang ya? Iya Pak. Jadi saya dari perusahaan saya masih bingung bagaimana cara penyimpanan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang terbaru. Jadi saya ingin konsultasi dengan Bapak sekarang ini. Oh baik. Oke, boleh tak? Baik ya, pertama dijelaskan dulu. Jadi sekarang terkait dengan dikeluarkannya UU nomor 11 tahun 2020 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu mengamanatkan bahwa semuanya sekarang pengurusan harus terintegrasi. Jadi yang namanya izin penyimpanan sementara limbah B3 itu tidak lagi terpisah, ibu-ibu. Jadi dia tidak lagi harus diurus sendiri, yang biasanya kita kenal dengan namanya izin PPLH. Jadi ketika ibu mengurus untuk perizinan ibu, itu ibu harus mengurus yang namanya perizinan berusaha.
perizinan berusaha ini dapat dilihat pada PP nomor 5 tahun 2021. Nah, itu dijelaskan bagaimana cara Ibu alurnya mengurus untuk perizinan berusaha. Dimana kalau nanti sebelumnya Ibu itu punya UKL, UPL atau AMDAL, maka itu akan tergantung itu. Boleh saya tanya kepada Ibu Yesa, itu perusahaannya punya AMDAL atau UKL, UPL atau SPPL sebelumnya? UKL UPL, Pak. UKL UPL. Nah, kalau UKL UPL berarti nanti Ibu mengurusnya itu berdasarkan PP nomor 22 tahun 2001 bahwa perusahaan Ibu itu risiko menengah tinggi atau menengah rendah. Nah, itu namanya nanti persetujuan lingkungannya adalah PKPL. Nah, PKPL itu sendiri diatur di PP nomor 55 tahun 21. Itu tidak perlu Ibu mengurusnya. Ibu cuma cukup mengurus perizinan berusaha, melamparkan UKL UPL. Nah, nanti kami secara otomatis akan melakukan yang namanya persetujuan lingkungan. Nah, itu sudah terintegrasi sebagai salah satu bahan untuk penerbitan nomor induk berusahanya perusahaan ibu-ibu sekalian, begitu. Untuk lebih jelasnya bisa Ibu baca lagi PP nomor 5 tahun 2021, begitu Ibu. Nah, jadi Ibu sekarang cuma boleh cukup tanya, ya. Di PP 22 itu di bab berapa ya, Pak? Soalnya kan itu banyak. Iya, itu untuk PP 22 sendiri Ibu tidak perlu untuk memahaminya lebih lanjut, karena itu kan nanti akan kami jelaskan. Seperti tadi kan dijelaskan bahwa Ibu itu mengurus yang namanya bentuk dokumen lingkungannya adalah PKPL. Nah, PKPL ini berarti Ibu nanti akan kami berikan, jika itu penyimpanan sementara, maka Ibu hanya kami berikan standar teknis. Standar teknis yang harus Ibu penuhi. Nanti setelah Ibu penuhi itu, maka kami akan mendapatkan laporan dari Ibu ataupun laporan dari PT MSP untuk melakukan verifikasi lapangan, sehingga kami dapat menerbitkan SLO-nya. Cuma seperti itu. Tapi jika itu pengumpulan, maka kami akan melakukan namanya persetujuan teknis. Ada beberapa syarat yang harus kami timbang-timbang lagi, begitu. Oke, baik Ibu-ibu, apakah sudah jelas sekarang? Oh, kebetulan karena sudah azan, jika tidak ada pertanyaan, apakah boleh kita akhiri acara kita ini? Oke, baik. Terima kasih ya Ibu-ibu sekalian. Semoga harinya lancar, pengurusan izinnya cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.